Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini di sesi yang pertama di hari Rabu atau tepatnya pertemuan kita yang ketujuh, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Untuk kali ini kita mulai melakukan pembahasan soal-soal KSM Provinsi tahun 2021. Anak-anak sekalian, saya yakin kalian sudah pernah mengerjakan soal ini. Jadi sebisa mungkin, ya, nak, sebisa mungkin saya akan mencoba untuk menambahkan cara-cara selain yang sudah digunakan dalam pembelajaran kalian, ya. Jadi ada cara-cara tambahan. Karena saya yakin sekali sudah banyak dari kalian yang membahas soal-soal KSM Provinsi 2021. Jadi supaya ada manfaat lebih, kita akan tambahkan cara-cara yang lain dalam penyelesaian soal. Baik anak kami sekalian, ya, insya Allah untuk pertemuan pertama ini kita mulai dari soal pertama tentu saja, ya. Soal pertama insya Allah. Izin ya, sebentar saya ada telepon, ya. Bentar nak, ya. Maaf nak, ya, tadi ada yang perlu untuk saya layani dulu, ya. Baik, soal yang pertama. Nabila dari MTS Darul Hikmah. Silakan baca nak soalnya. 5 tahun lalu, umur kakek 4 kali umur Andi. 6 tahun yang akan datang, umur Mm-mm. kakek 3 kali umur Andi. Ya, Umur kakek Andi sekarang sama dengan banyaknya ayat pada surah dalam Al-Quran. baik, A. ya. Ya, An-Naml. Terus A. B. Maryam.
Hmm. C. Al-Hizb. D. Al-Waqiah. Baik anak sekalian ya. Sebelumnya soal ini nak kita kerjakan dengan alur berpikir matematikanya seperti biasa ya, seperti biasa nak ya. Seperti biasa, tapi nanti juga akan saya tambahkan ide triknya ya. Ada triknya menyelesaikan soal. Selagi bisa digunakan, manfaatkan nak. Selagi bisa pakai trik yang memudahkan, gunakan. Baik, sekarang kita pakai jalur yang biasa ya, jalur resminya. Jalur biasanya, jalur resmi ya. 5 tahun yang lalu, anggap ya, sekarang usia kakek adalah K. Ya, berarti 5 tahun yang lalu usia kakek adalah K kurang 5. 4 kali usia Andi. 4 kali dari usia Andi. Kalau usia Andi sekarang adalah A, maka 5 tahun yang lalu tentu saja seperti kakek usia Andi A dikurangi 5. Nah, sekarang anak-anak sekalian ya, kita sudah dapatkan persamaan pertama di mana K kurang 5 sama dengan 4 dikali A kurang 5. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi K kurang 5 sama dengan 4A kurang 20. Maka persamaannya K sama dengan 4A kurang 20. Negatif 5 kita pindahkan ruas menjadi plus 5. Maka kita dapatkan persamaan pertama K sama dengan 4A kurangi 15. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Nah, informasi berikutnya. 6 tahun yang akan datang. Kalau 5 tahun yang lalu dikurangi 5, maka 6 tahun yang akan datang ditambah 6. Usia kakek 6 tahun yang akan datang, tentu saja kalau kakeknya masih hidup ya. Oke, saya teruskan. Iya, Kalau Pak. kakeknya masih hidup ya. K tambah 6 sama dengan 3 kali umur Andi. 3 kali, tentu saja juga kalau Andinya masih berumur panjang ya. A ditambah 6. Maka kita bisa buat persamaan yang kedua. Apa itu persamaan yang kedua? K tambah 6 sama dengan 3A ditambah 18. Maka kesimpulannya K dapat kita ubah menjadi 3A tambah 18 dikurangi 6. Maka K nilainya setara dengan berapa nak? 3A berapa? 18. Ya 18 kurang 6 berapa nak? 18. 12 ya. Nah di sini nak kita anggap ini sebagai persamaan yang kedua. Ya ini termasuk soal yang nanti kalau keluar di provinsi ya. Jenis-jenis soal seperti ini insya Allah nak saya yakin kalian bisa ya. Persamaan dan persamaan 1 dan persamaan 2 ini bisa kita eliminasi. Sama-sama memuat K. Berarti kalau kita ganti K yang di bawah, ya ganti K yang di bawah, maka K yang di bawah kita ganti seperti K persamaan di atas. Jadi 4A dikurangi 15. Pindahkan 3A, maka persamaan jadi 4A kurangi 3A atau A sama dengan 12 min pindah ke kanan jadi plus 15. Maka kita peroleh A sama dengan berapa nak? 12 tambah 15? 12 tambah 15, 27. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah dapatkan usia Andi. Andi usianya saat ini 27 tahun. Berarti substitusikan nilai A ke dalam kedua persamaan. Yang mana aja boleh. Tentu yang paling mudah yang di bawah ini ya. Ya, yang paling mudah yang di bawah ini nih. Ini yang paling mudah. Apa itu ya? Persamaan yang paling mudah saya tuliskan dengan warna lain ya supaya membedakan. K itu adalah 3A tambah 12 ya. 3A tambah 12. Maka jadi A-nya 27, 3 kali 27 tambah 12. Maka hasilnya 81 tambah 12 sama dengan 93. Cukup panjang usia kakeknya ya. Saat ini kakeknya telah berusia 93 tahun. Maka 6 tahun kemudian, kalau kakeknya masih hidup ya, kakeknya berusia 100 tahun kurang 1. 99 tahun.
usia yang saat ini sudah sangat langka, nak ya. Sangat jarang kita temukan ada orang yang usianya sampai 100 tahun. Nah, anak-anak sekalian, di sinilah yang kemudian ya ada makna integrasinya dengan keislaman, di mana kita diminta untuk menghafal ya. An-Namlu, Maryam, Hijr, Al-Waqiah itu berapa ayat ya? Atau maaf, berada pada urutan surah yang keberapa? Oh, banyak ayatnya ya, maaf ya. Banyak ayatnya. Nah, di sini nak kita perlu menghafal ya. Kita perlu menghafal sebagaimana kemarin kita sudah menghafal ya beberapa surah yang memiliki ayat paling panjang yaitu Al-Baqarah 286, kemudian Asy-Syu'ara ya, Ali Imran dan lainnya. Nah, sekarang kita juga alhamdulillah ya menjadi lebih hafal ya. Silakan buka mushafnya nak. Surat An-Naml berapa ayat? 93. 93. An-Naml berapa? 93. 90 berapa An-Naml? 93 ya. An-Naml ini 93 ayat. Maryam Maryam 98. 98. Al-Hijr 99. 99. Al-Waqiah 286. berapa? 206. Al-Waqiah jumlah ayatnya 96. 96. Nah, maka yang bersesuaian dengan pertanyaan kita jawabannya apa nak? 93. 93 jawabannya. Nah, mungkin cara seperti ini nak sudah kalian dapatkan masing-masing ya, sudah dicari ya, sudah diskusi dengan guru pembimbing, alhamdulillah. Cuma kali ini nak saya ingin sedikit menambahkan ya. Tentu dengan cara eliminasi biasa ini selesai masalahnya dan saya yakin semua anak bisa ya. Namun nak saya ingin tambahkan sesuatu yang saya anggap baik untuk kita bersama. Nah, kalau tadi mengerjakannya mutlak dengan cara perhitungan ya, menggunakan eliminasi, kemudian substitusi sehingga muncul jawaban 93. Jawabannya A, An-Naml ya. Sekarang nah, ada jalan potongnya. Dan jalan potong ini juga bagian yang baik nah, untuk Ananda kembangkan. Cara yang lain. Cara lain. Apa itu anak? Apa itu? Perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini celah yang berharga. Nah, ini celah yang penting. Ini celah yang penting. Nah, ya. Keterangan ini kemudian bisa mempersingkat pekerjaan kita. Nah, ini ya. Tolong Silva Firanika nak baca yang saya telah kotak hitamkan ini nak. Baca nak. Silva Firanika, tolong anak baca. Kak Silva. Dari ya, silakan Anda Silva dari MSN 2 benar Maria. Baca nak yang saya petakan hitam saja nak. Kak Silva mungkin belum begitu siap. Akhra Al-Hafizi Nasution. Baca nak yang saya kotak hitam itu saja nak. Silakan Ananda. Kurang 5 lanjut nak. Malu-malu ya masih ya. Yang nampak dulu lah ini biar cepat ya. Kaisa Nazura. Kaisa baca nak tolong. Yang saya petak hitam saja Kaisa. K kurang 5 sama dengan 4 dalam kurung A kurang 5. Nah, ini kadang-kadang nak bisa dimanfaatkan. Ini bisa Nanda manfaatkan ini. Apa itu? K kurang 5. Perhatikan ya. K kurang 5 sama dengan 4 kali A kurang 5. Nah, di sini artinya nak, kalau nilai K usia kakek
dikurangi 5, maka dia akan menjadi sebuah bilangan yang bilangan itu adalah kelipatan kelipatan 4. Maka coba tes 93. Akhirnya 93 kurang 5 berapa, Nak? 93 kurang 5 berapa? 8. 8. Nak, 98 kurang 5 berapa, Nak? 93. 93. 99 kurang 5 berapa, Nak? 94. 96 kurang 5 berapa, Nak? 92. 91. Dan nilai-nilai ini harus kelipatan 4. Maka pasti bilangan ganjil bukan kelipatan 4. Dan 94 bukan kelipatan 4. Hanya 88 saja yang merupakan kelipatan 4. Maka jawabannya cukup begini gitu, Nak. Itu juga bagian ide dalam mengerjakan soal. Berarti kalau K kurang 5 adalah 4 kali. Berarti K kurang 5. Kalau K-nya dikurang 5. Kalau K-nya dikurang 5. Berarti bilangan itu adalah kelipatannya 4. Gitu, Nak. Sama halnya dengan persamaan kedua. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau K ditambah 6 sama dengan 3 kali. Artinya bilangan K, kalau ditambah 6, maka dia akan menjadi kelipatan 3. Dan ini kebetulan banyak. Contoh misalnya, 93 tambahkan 6 jadi 99. 99 kelipatan 3. Karena 99, 33 kali 3. Tapi 94 enggak. Ya. 94 kalau ditambah 6 berapa, Nak? 94. 98. Maaf, 98 tambah 6 berapa, Nak? 104. 104 bukan kelipatan dari 6. Kalau 99 ya. 99 tambah 6 105 ya. 96 ya. Maka tetap saja jawaban A itu bisa digunakan untuk persamaan pertama, bisa untuk persamaan kedua. Sementara jawaban C hanya berlaku untuk persamaan kedua, tapi tidak berlaku untuk persamaan pertama. Begitu juga berlaku untuk persamaan kedua, tapi tidak berlaku untuk persamaan pertama. Itu juga bagian dari apa yang Ananda bisa kembangkan sebelum mengerjakan soal lebih lanjut. Analisa pilihan jawaban. Nah, ini ya. Jadi, Nak, saya ingin berulang-ulang menyampaikan, Nak, ya. Lihat dulu jawaban sebelum kalian mengerjakan, karena akan muncul sebuah inspirasi bahwasanya tujuan kita akan sampai kepada nilai-nilai tertentu. Contoh berikutnya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 2, tapi dengan model tadi ya, sudah mulai melihat dulu jawabannya sebelum mengerjakan. Perhatikan baik-baik, Nak. Yang bisa nampak ini ya. Ya, lagi lah. Izzatul Jannah. Baca soalnya, Nak. Dalam bahasa Aceh ya. Enggak. Ya. Baca Let bahasa. A, B, C, and D be non-zero digits such Yeah. that CD is a 2-digit positive integer. BCD is a 3-digit positive integer generated by the digits B, C, and D. ABCD is a 4-digit positive integer generated by the digits A, B, C, and D. Suppose that CD, BCD, ABCD kalau ditambah 4, 6, 7, 3. The value of A plus B plus C plus D is... Oke. Ya. Makasih ya sudah membacanya dengan bahasa Aceh yang baik dan benar ya. Masya Allah. Baik, anak-anak sekalian, lihat ini. Nah, sekarang perhatikan ini, Nak. Ayo jawab yang serius ya. Jawab yang serius. Ananda jawab yang serius ya. CD. D ini apa, Nak? 1. D 1. 1. C puluhan. Ulang. CD, C puluhan. Seluruh C, baik pada persamaan 1, 2, atau 3, semuanya bertindak sebagai puluhan. Sementara D, pada
baris pertama, kedua, ketiga, semuanya berperan sebagai satuan. Kalau B jadi apa, nak? Ratusan. B jadi apa? Ratusan. Ratusan. Maka A jadi apa? Ribuan. A Ribuan. ribuan. Berarti logika nih ya. Caranya banyak. Tentu di sekolah sudah diajarkan juga berbagai macam cara. Cuma saya akan menambahkan sedikit cara lain. Berarti nak nilai A ini hanya nilai 4 ini hanya dipengaruhi oleh A. Maka besar kemungkinan, ada kemungkinan berarti A-nya itu 4. A-nya itu 4. Itu ya. A-nya itu 4. Sementara B. B tambah B hasilnya 6. B tambah B hasilnya 6. Sementara C tambah C tambah C hasilnya 7. Tentu tidak ada ya. Tidak ada, nak. Tidak ada 3 kali C yang langsung hasilnya 7. Nggak ada. 3 kali C yang 17 nggak ada. Tapi yang ada 3 kali C hasilnya 27 kan? Betul? Betul. Kesimpulannya berapa harus nilai C, nak? 9. 9. Pandai. Berarti kalau pilihan pertama A-nya 4, C-nya harus 9. Dengan catatan, ada catatannya nih, nak. Ya, ada catatannya. Catatannya apa? Kalau C-nya 9, 9 tambah 9 tambah 9 sudah lebih 20-an. 2-nya ditambahkan ke depan. Berarti B tambah 2 lah yang nilainya harus 6. 2 tambah B yang harus 6. Maka B-nya wajib? 2. B-nya wajib 2. Maka 4, 2, 9. D tambah D tambah D. 3D. 3D hasilnya 9. Tidak ada. 3D hasilnya 19 tuh nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Apalagi 3D hasilnya 27 nggak 29 nggak ada. Maka satu-satunya D yang mungkin nilainya harus 3. 3. Harus 3. Nah, alhamdulillah semua nilainya sudah kita dapatkan. 4293. 4293. Coba jumlahkan. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 9 berapa? 15. 15 tambah 3 berapa? 18. Ya, jawabannya ada 18. Nah, ini ya. Tapi hati-hati, nak. Ini kebetulan opsinya cuma 1, 18. Sebenarnya selain A-nya 4, ada kemungkinan A yang lain. Apa itu? A-nya 3. Bisa jadi A-nya 3, nak. Boleh A-nya 3. 3 boleh. Ya. Tapi kalau D-nya sudah tetap tadi, D-nya 3. D-nya sudah tetap tadi 9. Boleh, ya. Berarti yang berubah adalah nilai B. Kalau A-nya 3, supaya 3 menjadi 4, maka harus ada tambahan 1, kan? Betul? Betul. Maka 1 dengan 6 bacanya berapa, nak? 1 dengan 6 bacanya berapa? 16. 16 inilah yang kemudian dinyatakan sebagai kelebihan C tambah C tambah C dapat 2. 20 tadi ya, dapat 2. Kemudian plus B. Ada 2 buah B. Kesimpulannya 16 kurang 2 berapa? 14. Maka 2B setara dengan 14. Maka itu akan didapatkan kalau B-nya sama dengan 7. Maka selain yang merah, nah 4293, formasinya boleh 3 di depannya, boleh 3, 793. Boleh 3793. Yang 3793 ini kalau dijumlahkan seluruhnya akan menjadi 3 tambah 7. 22. Maka sebenarnya, nak, selain 18 jawabannya ada jawaban yang kedua, 22. Kebetulan, makanya lihat, nak, kebetulan, makanya dilihat. Opsi jawaban kita 16, 17, 18, 19, nggak ada 22.
Maka 22 bukan solusi untuk soal kita ini. Jawabannya 18 bukan 22. Karena 22 nggak ada. Itulah yang saya katakan, nak, pentinglah lihat-lihat jawaban sebelum mengerjakan. Supaya nanti pekerjaan kita bisa lebih terarah. Ya, terarah. Oh, jawabannya maksimal 19. Maka tidak mungkin munculnya 22. Paham? Paham sampai sini, nak? Paham. Paham ya? Alhamdulillah ya. Jadi saya ulang lagi, nak. Tadi apa? Kalau mau ngerjakan soal, lihat dulu Jawaban. jawabannya. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau lihat soal, kalau mau kerjakan soal, lihat dulu Jawab. jawabannya. Paham, nak ya? Paham. Alhamdulillah. Sekarang lihat nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Jadi sebisa mungkin, nak, kalau ketemu dengan soal pilihan berganda, sebisa mungkin jinge dulu. Ya, lihat dulu soalnya sebelum kalian mengerjakannya. Lihat dulu jawabannya. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini. Syakira dari MSen 1 Sabang. Baca Ananda soalnya. Silakan, nak. Silakan, nak. Ayo, Syakira. Ya, Akra nggak bisa mic-nya, nak, ya. Silakan, Syakira. Baca, nak. Bisa, Syakira. Baca aja, nak, ya, Syakira. Yang lain, nak, mohon mic dan videonya diaktifkan ya, biar kita bisa melihat wajah kalian juga ya. Saya kira nggak bisa ya. Bisa, nak? Bisa baca? Saya kira mungkin apa nih, ada masalah juga. Oke, saya kira mic-nya juga bermasalah ya. Badratun Nafis. Baca, nak, soalnya Badratun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. 3. Satgas Covid Kampung Tangguh membagikan masker ke warga kampung tersebut dan warga kampung lain yang melintasi kampung ini. Pada hari Sabtu, banyaknya masker yang dibagikan sama dengan urutan al-haq pada Asmaul Husna. Pada hari Ahad, banyaknya warga yang melintas di kampung tersebut 3 kali dari banyaknya warga yang melintas di hari Sabtu. Banyaknya masker yang dibagikan pada hari Ahad sama dengan urutan al-Mughni pada Asmaul Husna. Banyaknya masker yang diperoleh warga kampung Tangguh tersebut dan warga lain yang melintas pada hari Sabtu berturut-turut adalah. Baik, anak sekalian, coba lihat. Itulah hikmahnya yang saya sampaikan, ya. Saya tidak bosan-bosannya mengajak anak-anak kami ya. Saya nggak bosan-bosannya mengajak kalian untuk bersabar. Tidak buru-buru mengerjakan soal sebelum kalian lihat pilihan jawaban. Nah, sabar ya. Kenapa? Karena kadang-kadang pilihan jawaban itu, nak, sudah mengarahkan kita kepada sesuatu ya. Misalnya ini nih. Inti pertanyaannya adalah berapa banyaknya masker yang diperoleh warga Kampung Tangguh dan warga lain yang melintas, ya, pada hari apa, nak? Hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Nah, ini intinya, pada hari Sabtu. Padahal disebutkan pada hari Sabtu pembagian maskernya sesuai dengan urutan dari Al-Haq. ya. Lihat, nak, garis yang sama-sama hijau itu ya. Hari Sabtu pembagiannya berdasarkan sama nilainya dengan urutan al-haq dalam Asmaul Husna ya. Andai, nak, kalau kita nggak tahu ya, atau misalnya kita lupa ya, berapa sih urutan al-haq dalam Asmaul Husna, kalian terbantu sekali dengan pilihan jawabannya. Saya juga nggak hafal ya, tapi saya jadi tahu gara-gara ini, nak. 13 tambah 38 berapa, nak?
51. 51. Alhamdulillah. 19 tambah 32? 51. Sama anak 51 juga. 32 tambah 19 pasti 51 juga kan? Bukankah jawaban B adalah kebalikan dari jawaban C kan? Ya. Bukankah jawaban A kebalikan dari jawaban D kan? Ya. Berarti sudah jelas nak. Hari Sabtu totalnya 51. Berarti urutan al-haq berapa? 51. Lihat tuh contohnya tuh. Contohnya nak, manfaat lihat jawaban. Udah jelas. Satu langkah terlewati. Al-haq 51. Ya. Al-haq 51. Al-haq 51. Satu soal terlintasi. Tinggal berikutnya kemudian tambahannya. Nah, ini beban kita akan semakin ringan. Al-Mughni. Al-Mughni. Nah, Al-Mughni. Al-Mughni itu urutan berapa nak? 89. Ya, kakak memang hafal ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Al-Mughni. Ya. Al-Mughni itu urutannya 89. Padahal 89 ini merupakan hasil hitungan dari apa nak? Hari Ahad. Ya. Seandainya nak, seandainya misalnya pada hari Ahad ya, yang mendapatkan itu kan sama nak, warga setempat, warga Kampung Tangguh. Misalnya nak, misalnya warga Kampung Tangguh ini jumlah yang mendapatkannya misalnya X. Sementara warga lain yang melintas misalnya sebagai Y. Maka tentu saja nak pada hari Sabtu X tambah Y, gitu kan? Jadi gini. Pada hari Sabtu 51 adalah X tambah Y. Karena pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu dibagikan sebanyak X untuk warga Kampung Tangguh, dibagikan Y kepada warga kampung Melintas. yang melintas. Berarti apa yang kemudian dilakukan pada hari Ahad? Mana keterangannya pada hari Ahad? Ya, pada hari Ahad keterangannya kan. Pada hari Ahad yang ini nih, yang mulai dari sini nih. Nah, mulai dari sini ya. Nah, mulai dari sini ya. Pada hari Ahad banyak warga yang melintas di kampung 3 kali. Banyak yang melintas apa nak? Di hari Sabtu. Berarti warga kampung setempat dapatnya tetap X. Sementara tambahannya tambah Y atau tambah 3Y? 3Y. Ya, bukankah tambah 3Y itu sama dengan X tambah Y tambah 2Y? Boleh nggak saya ubah nak? Boleh tidak nak saya ubah 3Y menjadi Y tambah 2Y? Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? 1Y tambah 2Y, Ya, 3Y. oke, betul ya. Padahal kita sudah tahu nak, ya, X tambah Y-nya itu sudah ada nilainya. Berapa nilai X tambah Y? 51. Betul? Y-nya 89. Betul nak? 50 sah? 51 ya? Ini kan? Sesuai dengan hari Sabtu kan? Hari Sabtu kan yang dapat 51. X tambah Y kan 51 kan? Ya. Ya, berarti X tambah Y 51. 89 adalah X tambah Y. Si 51 itu ditambah 2Y. Pertanyaan saya nak. 51 tambah berapa lagi supaya jadi 89? Halo? 51 tambah berapa lagi nak supaya jadi 89? 38. 38. 38 ya? Ya, 38 itu 2 kali Y, 2 kali Y, 2 kali Y. Maka Y-nya berapa? 19. 19. Maka jawabannya yang mana nak? Yang mana? C. Nggak perlu tahu berapa nilai X, selesai. Cukup tahu nilai Y saja. Lebih ringkas. Ya, lebih ringkas. Nggak perlu tahu kita berapa nilai X. Ya, cukup. Ya, cukup tahu nilai Y saja, sudah selesai. Oh Pak, biar sekalian tuntas. Kan belajar, bukan ujian. Oke. Kalau 51 adalah X tambah Y, berarti X sama dengan 51 dikurangi Y. Kalau 51, Y-nya berapa tadi?
19. 19. Berapa nak 51 kurang 19? Berapa nak 51 kurang 19? 30. 39. 51 kurang 19. 32. Ya, itu kan dia jawabannya, nak. Berarti untuk warga setempat 32, untuk yang melintas 19. Nah, gitu, nak. Ya, seperti itu ya. Paham kira-kira? Paham kira-kira, nak? Paham. Paham ya. Nah, kemudian ini ada sisi sederhana tadi ya, yang betul-betul nak saya inginlah anak gunakan sebelum mengerjakan soal. Cobalah lihat dulu jawabannya baik-baik, baru kemudian kalian mencoba mengerjakannya. Itu akan menyebabkan ya pekerjaan kita menjadi lebih sederhana lagi. Ya, pekerjaannya akan lebih sederhana lagi. Paham? Paham ya? Nah, alhamdulillah. Boleh dicatat sedikit, nak, apa yang kira-kira yang penting ya? Saya kasih waktu 2 menit mencatat apa yang penting. Minimal, nak. Yang dicatat apa, Pak? Minimal. Kalian buat bagus-bagus ya. Kalau lihat ada soal pilihan berganda, lihat dulu jawabannya sebelum mengerjakan. Supaya apa? Sudah ada gambaran hasil yang akan kita peroleh ketika kita mengerjakan soal tersebut. Buat dengan bahasa sendiri yang bagus. Manfaatkan pilihan jawaban yang ada. Baik ya. Saya rasa sudah, nah ya. Anak sekalian ya, untuk soal berbasis gambar nomor 4 dan nomor 5, saya tunda dulu ya untuk besok. Ya, karena biar sekalian ya soal berbasis gambar tidak kita kerjakan sekarang ya. Insya Allah, nak, kita akan kerjakan soal berbasis gambar, kita kumpulkan sesamanya ya. Insya Allah besok untuk pembahasan soal berbasis gambar. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Kita akan coba bahas soal ayat ya, soal berbasis ayat dari nomor 8. Kita lompat sedikit ya, soal berbasis ayat. Kita selesaikan soal yang berbasis ayat terlebih dahulu ya, 8. Oke, ini ya, soal berbasis ayat. Saya bacakan soalnya. Pada satu kumpulan terdiri dari 13 bilangan. Ya, 13 bilangan 3 digit. 13 bilangan 3 angka. Dengan rata-rata bilangan-bilangan itu adalah 6.514. Perhatikan ya, rata-ratanya 6.514 dibagi dengan 13 ya, dibagi dengan 13. Dengan rincian rata-rata 7 bilangan terkecil sama dengan banyaknya ayat pada surat Al-Baqarah. Berapa ayat Al-Baqarah? 286. Sementara 7 data terbesar rata-ratanya sebanyak jumlah dari ayat surat Al-Baqarah 286 ditambah Al-A'raf. Al-A'raf berapa?
Ditambah asyuara ya, ditambah asyuara. Kemarin sudah berapa asyuara? 427. Ya, maka pertanyaannya hitunglah median dari data tersebut. Nah, sekarang nak lihat ya. Perhatikan opsi jawabannya. Ya, Nabila baca opsi jawabannya A. Berapa nak? 450, B. B 521, Ya. C. D 521, C Ya. B. 600, D 623. Oke, alhamdulillah ya, makasih banyak ya. Jadi data-datanya 450, 521, 600, 623. Itu gambaran jawaban nantinya nak. Nanti. Nah, sebelumnya nak, kita kembali kepada persamaan dasar. Ya, persamaan dasar dari rata-rata. Persamaan dasar dari rata-rata. Ya, rata-rata. Rata-rata dinyatakan sebagai jumlah, ya, jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data dibagi banyak data. Di soal ini datanya semuanya N-nya ada 13. Coba lihat rekayasanya ya. Berarti karena rata-ratanya 6.514 per 13. Itu kan rata-ratanya ya. Rata-rata dinyatakan sebagai jumlah. Jumlahnya dibagi banyak datanya. Datanya 13. Kebetulan lihat ini sudah sama. Sama-sama penyebutnya 13. Maka tanpa perlu dicari. Nah, tanpa perlu dicari. Jumlah data seluruhnya sama dengan 6.514. Kenapa? Kan sama-sama 13 ini. Sementara rata-rata dinyatakan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Karena penyebutnya sudah sama-sama 13, maka sisanya nak, jumlah datanya sama dengan 6.514. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham nak? Paham. Paham. Nah, sekarang saya akan buat ilustrasinya nak. Saya akan buatkan ilustrasinya. Ya. Katakanlah ini data pertama. Ya, data pertama U1. Kemudian data kedua U2. Kemudian data ketiga U3. Kemudian data keempat U4. U5. Kemudian U6. U7. U8. U9. U10. U11. U12, U13. Nah, sekarang perhatikan nak. Ada 14 data. Maaf saya. Ada 13 data. Tentu saja 13 data ini mediannya, nilai tengahnya ada di data yang ke-7. Ya kan? Ya. Ada di data yang ke-7. Nah, ini dia menjadi mediannya nih. Kenapa? Karena definisi median nak, membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak ukurannya. Di sebelah 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Di sebelah kirinya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka U7 tepat nilainya median. Mediannya adalah U7. Sementara jika dijumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 dijumlahkan sampai U13, kita sudah tahu tadi. Nilainya totalnya 6.000 berapa? 6.514. 514. Nah,
Di soal dikatakan bahwasanya rata-rata 7 bilangan terkecil. Rata-rata 7 bilangan terkecil. Yang mana itu, nak? Kasih lagi. Rata-rata 7 bilangan terkecil, maka penjumlahan U1 sampai U7. Nah, ini dia. Ini dia, nak, ya. Rata-ratanya ada. Rata-ratanya sebanyak surat Al-Baqarah. Rata-ratanya sebanyak surat Al-Baqarah, ya. 286 ayat. Berarti kesimpulannya jumlahnya seluruhnya U1 tambah U2 hingga U7 sama dengan 286 dikali banyak datanya 7. Coba hitung, nak, berapa hasilnya? 286 dikali 7. Ayo hitung. Silakan dihitung, nak. 286 dikalikan 7. 2002. 2002. Gini ya. Betul? Betul. Anggap betul ya. Saya tidak cek lagi ya. Walaupun saya sudah punya jawabannya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang, nak, lihat bagaimana kemudian data yang 7 terbesar. Berarti kalau data 7 terbesar dimulai dari U7 lah. Ya, dimulai dari U7. Dimulai dari U7. Rata-ratanya sama dengan jumlah dari surat, ya, ayat surat Al-Baqarah 286 ditambah banyak ayat surat Al-A'raf. Berapa tadi? 206. Berapa? 206. 206 ditambah Asy-Syu'ara 227. 227. Silahkan dijumlahkan. 719. 719 itu rata-rata besarnya, sehingga jumlahnya menjadi 719 dikali 7. Berapa hasilnya, nak? 5033. 5033. Kalau ini dijumlahkan, perhatikan ya, kalau ini dijumlahkan, maka kita bisa lihat, nak, U7 ini termasuk dari bagian yang 7 terkecil, dan U7 juga termasuk bagian dari 7 yang terbesar. Sehingga dengan kata lain, nak, U7-nya dihitung 2 kali. Maka supaya sama, 6.514 itu juga wajib ditambah dengan U7. Supaya penjumlahannya seimbang. Maka jumlahkan berapa 2002 tambah 5033? 7035. 7.030. 9. Berapa yang betul? 5033 tambah 2002, 7.035 ya. 7.035. Itu yang dikurangi dengan 6.514 supaya muncul U7. Coba anak kurangi. 7.035 kurangi 6.514 berapa? 521. 521. Maka ada opsi jawabannya di B ya. Jawabannya, nak, median dari data ini adalah 521. 521. Opsinya ada di B. Silahkan dicatat sedikit. Silahkan catat sedikit, nak. Takut dia ngomong. Ya, jawabannya 501. Ini cara matematika biasa yang diajarkan di sekolah, kan? Betul? Betul? Betul. Nah, sekarang, nak, ada cara gelantunya. Ada cara cepatnya. Walaupun nilainya tidak tepat, tapi sudah mengarahkan pada jawaban yang terdekat. Nah, ini, nak, kelebihannya ya. Ini kelebihannya konsep ya. Ini kelebihannya konsep. Ada cara cepatnya, insya Allah.
Kalau sekiranya nanti kalian mendapatkan soal seperti ini dan soalnya kembali nak, soalnya pilihan berganda, anak boleh singkat pekerjaannya dengan tema ini. Nah, kalau tadi kita sudah hitung ya, jawabannya sudah. Jawabannya suku ketujuh adalah 521. Sekarang nak, saya ingin menguatkan sedikit konsep dasar tentang statistika. Nah, mungkin ini ya, izin saya hapus dulu ya. Nah, sekarang nak, saya akan sampaikan sedikit konsep ya. Saya akan tambahkan sedikit konsep. Dan konsep ini adalah konsep yang bersifat umum. Ada konsep dalam istilah statistika. Statistika. Ketika kita belajar statistika, baik dari BIN dulu ya, di MI Madrasah Ibtidaiyah, kita sudah mendapatkan ada yang dinamakan 3 ukuran pemusatan data. 3 ukuran pemusatan data. Artinya apa? Dengan istilah 3 ukuran pemusatan data itu dibayangkan bahwasannya datanya itu akan terpusat pada titik tertentu. Ada pemusatan data. Ada pemusatan data. Di mana 3 ukuran pemusatan data ini ya, kita kenal dengan 3 istilah. Yang pertama namanya modus. Apa itu modus? Modus Data yang sering muncul. yang paling sering muncul. Ya. Kemudian median. Nah, Nilai tengah. median. Kenapa median saya tulis di tengah? Karena maknanya median itu adalah nilai tengah. Nilai yang di tengah, nilai tengah. Ingat ya, kita sedang bicara tentang pemusatan data. Pemusatan data. Data itu dipusatkan. Tentu dipusatkan itu kira-kira di mana nak? Di tengah. Dan yang terakhir nak, median, kemudian rata-rata. Atau bahasa lainnya mean. Rata-rata. Ketiga istilah ini, apakah itu modus atau median atau rata-rata, semuanya bicara tentang pemusatan data. Apa nak? Pemusatan data. Artinya datanya terpusat, terkumpul. Sehingga kerap kita bisa simpulkan, nak, nilai dari yang terkumpul itu hampir sama. Modus, gambaran median, gambaran rata-rata. Sehingga singkat cerita, nilai median itu kalau datanya adalah data yang bagus, data yang baik, maka nilai median itu akan mirip dengan nilai rata-ratanya. Langsung saja nak, di soal sudah ada rata-ratanya. Di soal sudah ada rata-ratanya nih, rata-ratanya. 6.514 dibagi 13. Tolong dibagi sekarang. Tolong Ananda bagi nak sekarang. 6.514 dibagikan 13. Berapa? 501. 500? Kira-kira aja. 501. Ya, 501. Ya, 6.500 bagi 13 kali 500 ya. Nilai mediannya itu nak berpusat. Ya, pemusatannya mengarah pada 501. Sekarang lihat jawabannya. 501 dengan 600 terlalu jauh, tidak terpusat, bukan. 623 tidak ya. 450, 521 mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat dengan 501 nak? 410 atau 521? Ya, maka wajar untuk soal ini wajar jawabannya 521 wajar. Nah, jadi kalau ada ya kemudahan begini bisa digunakan. Gunakan konsep ukuran pemusatan data itu artinya datanya gambarannya terkumpul.
Ya, walaupun tidak bisa kemudian menjelaskan secara pasti, tapi itu adalah gambaran bahwasanya gambaran nilai median adalah menyerupai nilai rata-rata, gambarannya sekitar rata-ratanya. Nah, dengan cara ini pun boleh, Nak. Ya, boleh ya. Saya sering mengerjakan dengan trik ini ketika menghadapi soal-soal yang di luar ini, apakah itu testan ya, IPDN, yang lain-lain itu, Nak, saya sering pakai trik ini dan hasilnya lebih dekat kepada kebenaran. Apa itu, Nak? Gambaran dari median adalah seperti nilai rata. Gambaran median seperti nilai rata. Baik ya. Baik, alhamdulillah, Nak, ini sudah jam 9.28 ya. Kita break dulu sejenak. 9.30 kita stop ya, insya Allah. Kalian boleh istirahat ya. Nanti kita mulai lagi kurang lebih jam 9:50 ya, 9:50 kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ya kita sambung lagi nanti insya Allah. Boleh istirahat.